Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang. Kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Karena kami rindu oleh firman-Mu, kami diubah, kami dibaharui, kami dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari ketika kita berkata kita berada di dalam Yesus, ketika kita berkata kita mau mengikut Tuhan Yesus, itu artinya ada harga yang harus kita bayar. Perhatikan itu, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu selain Tuhan. Ya, karena ketika kita mau mengikut Tuhan secara benar, kita harus bersedia melepaskan diri kita dari keterikatan dengan apapun dan siapapun. Ya, dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Kita harus melepaskan diri dari semuanya itu, barulah kita bisa mengikut Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Kalau kita melihat Lukas 14, lalu kita membaca mulai dari ayat 26, firman Tuhan katakan begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan itu. Maksud perkataan Tuhan Yesus ini bukan berarti kita benar-benar membenci orang-orang yang kita kasihi. Ya, orang tua, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Saudaraku, pengertiannya bukan kebencian seperti seorang musuh, bukan. Tetapi pengertiannya adalah ketika kita mau mengikut Tuhan, ya, kita harus berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang mengikat kehidupan kita. Hal ini dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika ada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Dia. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, seperti yang ditulis di dalam ayat 25 ya. Tadi kita baca ayat 26, sekarang kita baca ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan penekanannya pada kalimat yang terakhir dikatakan bahkan nyawanya sendiri. Artinya jangankan orang lain yang terikat di dalam kehidupan kita selama ini, tetapi lebih daripada itu nyawa kita sendiri yang begitu berharga tidak boleh mengikat kita. Kalau kita mau benar-benar mengikut Tuhan, kenapa saya katakan penekanannya itu ada di kata nyawanya sendiri? Karena nyawa itu juga berbicara tentang jiwa kita. Nah, di dalam jiwa kita ini kan biasanya ada kehendak, ada keinginan. Keinginan-keinginan itulah yang seringkali mengikat kita. Keinginan-keinginan itulah yang seringkali merangsang kita untuk hidup menikmati
dunia ini dengan segala kesenangannya, atau hidup menikmati apa yang dunia tawarkan kepada kita. Ketika kita mengambil keputusan mau mengikut Tuhan, dengan kata lain ketika kita bersedia mau masuk di dalam proses didikan Tuhan, kita tidak boleh terikat dengan apapun. Kita harus mengikatkan diri kita, hati kita hanya dengan Tuhan saja. Lalu kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya di sepanjang hari-hari hidup kita yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan saja, bukan yang lain, saudaraku. Dan kalau kita memperhatikan ayat 33, firman Tuhan katakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan itu, saudaraku, ini artinya ketika kita bersedia mengikut Tuhan, kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya kalau hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita harus bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena selama hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melakukan sesuatu mengikuti keinginan dirinya sendiri. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, semua yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Sekalipun, perhatikan ini, sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Dan penderitaan itu ditanggung sampai di akhir hidupnya, sampai ia mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan tentu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah lewat pengorbanannya, lewat penderitaan yang begitu luar biasa sampai ia mati di atas kayu salib. Hanya memiliki satu tujuan, supaya orang yang percaya kepadanya boleh menerima janji keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan ini, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita berada di dalam Yesus, kita kembali memiliki pengharapan akan keselamatan. Tetapi sebelum sampai kepada kehidupan yang kekal, selama kita masih ada di dunia ini, kita masih harus diproses, dididik oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi manusia yang sejati, manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan nanti, hidup kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, memang kita sudah dibenarkan. Firman Tuhan katakan kita dibenarkan di dalam Yesus. Persoalannya adalah ketika kita tahu di dalam Yesus kita sudah dibenarkan, berarti kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, yang akan menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun ia harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi ia belajar merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, ketaatan yang seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kesetiaan yang seperti Kristus inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dan untuk memiliki ketaatan yang benar-benar sama seperti Kristus,
Hanya ada satu cara, saudaraku. Kita tidak boleh terikat lagi dengan apapun, dengan siapapun, dengan segala sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan kita, menyukakan hati kita, membahagiakan kita. Semuanya itu harus kita lepaskan. Jika tidak, seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak bisa menjadi murid Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa dididik oleh Tuhan. Karena justru lewat didikan Tuhan inilah pada akhirnya kita boleh menjadi pribadi yang sempurna. Dan kesempurnaan hidup sebagai orang percaya itulah yang harus kita capai. Karena kesempurnaan hidup itu merupakan standar hidup kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan surga. Saudaraku, itulah kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya kalau kita tidak mencapai kesempurnaan hidup, berarti kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Jadi jangan salah memahami. Kalau firman Tuhan katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini artinya ketika kita mengikut Tuhan, kita harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Hanya terikat dengan Tuhan saja. Setia, taat melakukan kehendak Tuhan sampai waktunya tiba bagi kita, supaya kehidupan kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus mengambil keputusan di sepanjang hari hidup kami. Kami hanya mau mengikatkan hati kami dengan Engkau saja. Belajar untuk hidup di dalam ketaatan penuh, setia mengiring Engkau. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Lalu kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami, sampai waktu-Mu tiba bagi kami, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami boleh ditemukan layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.